Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini, masih di hari-hari yang mulia, di hari-hari tasyrik, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berduduk dalam majelis ilmu yang mulia ini, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, masih membahas al-muamalat al-maliyah, muamalah yang berkaitan dengan harta, yaitu bab al-wasiyah, bab tentang masalah wasiyat. Seperti biasa, ada beberapa masalah yang disebutkan pengarang kitab ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, maknaha wa adillatu masyru'iyatiha, definisi wasiat dan dalil-dalil yang membolehkannya. Yang pertama, ta'rifuha, definisi wasiat. Al-wasiyatu lughatan, wasiat secara bahasa, maknanya adalah al-ahdu ilal ghairi awil amru. Definisi wasiat secara bahasa maknanya pesan atau perintah kepada orang lain. Pesan atau perintah kepada orang lain. Contoh misalnya, seorang suami di saat dia dalam keadaan sakit parah, dia wasiat, dia titipkan itu kepada istrinya, "Mah, kalau saya meninggal nanti, tolong tabungan saya ini sebagiannya disedekahkan." Maka ini maknanya apa? Pesan atau perintah kepada orang lain. Ini makna secara lughatan, bahasa. Wa syar'an, adapun makna secara istilah syar'i, wasiat adalah hibatul insani ghairahu ainan, pemberian seseorang kepada orang lain yang pertama berupa harta, audainan, atau berupa pelunasan hutang, au manfaatan, atau berupa manfaat kepada orang lain. Saya kasih contoh, Pak. Ada 3 di sini ya. Yang pertama, pemberian seseorang kepada orang lain berupa harta. Ini kan yang banyak. Si A berwasiat kepada istrinya, "Kalau saya meninggal nanti, tolong berikan mobil saya kepada si C." Maka ini wasiat berupa harta atau barang. Atau berupa pelunasan hutang. Jadi ternyata wasiat itu bukan hanya berupa harta atau barang, Bapak Ibu, bisa juga berupa pelunasan hutang. Si A misalnya, dia memiliki piutang kepada si B. Si B ini punya utang sama si A. Si A sebelum dia meninggal, dia berwasiat, dia titip ke istrinya, "Kalau saya nanti meninggal dunia, katakan kepada si B, hutangnya sudah saya lunasi." Ini juga disebut dengan wasiat, yaitu berupa pelunasan hutang. Yang ketiga, berupa manfaat kepada orang lain. Ini juga yang banyak. Misalnya, seseorang di saat dia sakit, dia pesan sama istrinya, "Kalau saya nanti meninggal dunia,
yang memandikan jenazah saya Ustadz Fulan, yang menyolatkan jenazah saya imamnya Ustadz Fulan. Itu juga disebut dengan wasiat. Jadi wasiat ada berapa bentuknya Bapak Ibu? 3 ya. Yang pertama harta atau barang, yang kedua pelunasan hutang, yang ketiga yang disebut oleh ulama pesan moral atau manfaat kepada orang lain. Tapi di sini ada syaratnya. Kata pengarang kitab ini, ala ayyamlikal musalahu al-hibata ba'dal mautil musi. Orang yang menerima manfaat wasiat tersebut, dia baru bisa memiliki barang yang diwasiatkan untuknya kapan? Setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Si A tadi ya, wasiat kepada istrinya, kalau saya meninggal dunia, mobil saya kasihkan kepada si C. Kapan mobil ini bisa jadi milik si C? Setelah si A wafat. Jadi nggak boleh sebelum si A wafat, si C sudah ngambil mobilnya. Ini namanya bukan wasiat. Karena wasiat itu baru diberikan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Ini bedanya wasiat dengan hadiah, Bapak Ibu. Ini bedanya wasiat dengan hadiah. Kalau wasiat, orangnya itu memang ketika dia berwasiat dalam keadaan hidup. Tapi serah terima barang atau harta yang dia wasiatkan kapan? Setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Ini kan definisinya wasiat. Tapi kalau hibah atau hadiah yang pernah kita bahas, hibah itu serah terima barangnya ya saat dia masih hidup. Ya, bisa bedakan Bapak Ibu ya. Kalau wasiat serah terima barangnya setelah orang ini meninggal dunia, tapi kalau hibah atau hadiah serah terima barangnya saat orang ini masih hidup. Ini bedanya antara wasiat dengan hibah atau hadiah. Baik, ini definisi wasiat secara bahasa dan secara istilah syariat. Dari sinilah Bapak Ibu, para ulama membagi bentuk-bentuk wasiat menjadi 2 macam. Jadi bentuk wasiat ada 2 macam. Ya. Yang pertama, wasiat berupa harta atau barang. Bentuk wasiat. Yang pertama, wasiat berupa harta. Yang kedua, wasiat berupa pesan moral. Tadi ya, pesan moral, kalau saya nanti meninggal dunia, yang menyolatkan jenazah saya, yang memandikan jenazah saya, misalnya Ustadz Fulan, ya, atau kalau perempuan Ustazah Fulanah. Nah, itu juga disebutnya wasiat. Tapi wasiatnya berupa apa? Berupa pesan moral. Ya. Kemudian masalah yang kedua. Sebelum kita ke masalah kedua, Bapak Ibu, kita harus paham dulu rukun-rukun pada akad wasiat. Ini enggak ada di kitab, tapi Anda tambahkan. Bagaimana sholat, kalau rukunnya tidak diamalkan tidak sah. Akad wasiat ini, kalau rukunnya tidak ada juga tidak sah. Rukun-rukun akad wasiat. Yang pertama, wujudul musi, adanya orang yang berwasiat. Orang yang berwasiat itu disebut dengan al-musi. Orang yang berwasiat. Ini harus ada, ya. Yang kedua, al-wasi.
Al-wasiyu itu orang yang menerima pesan wasiat. Yang menerima pesan wasiatnya disebutnya al-wasi. Yang ketiga, adanya al-musalahu. Siapa itu al-musalahu? Orang yang menerima manfaat wasiat. Orang yang menerima manfaat wasiat. Saya kasih contoh Bapak Ibu, si A berwasiat kepada istrinya, kalau saya meninggal dunia nanti, mobil saya kasihkan kepada si C. Almusinya siapa Bapak Ibu? Almusinya siapa? Si A. Yang jadi alwasinya siapa? Istrinya. Yang jadi almusolahu siapa? Si C, yang menerima manfaat wasiat tadi. Paham ya? Ini 3 rukun pada akad wasiat. 3 ini harus ada. Salah satunya tidak ada, maka menjadi tidak sah akad wasiatnya. Baik, kita lanjut. Adillatu masyru'iyyatiha. Dalil-dalil disyariatkannya akad wasiat ini. Wahiyya masyru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Akad wasiat ini disyariatkan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari kesepakatan para ulama. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Surah Al-Baqarah ayat 180, juz yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kata Allah Ta'ala, surah Al-Baqarah 180, diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian sudah kedatangan tanda-tanda dia akan meninggal dunia. Apa yang diwajibkan? Jika ia meninggalkan harta yang banyak, hendaknya dia berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya dengan cara yang baik. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu kalau baca ayat ini, saya yakin bingung kalau nggak paham tafsirnya. Di sini Allah mengatakan apa? Diwajibkan atas kalian. Loh, berarti wasiat hukumnya wajib dong. Di sini Allah mengatakan diwajibkan atas kalian apabila kalian akan datang tanda-tanda kematian kepada kalian dan dia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat. Ini akan bingung orang kalau dia baca ayat ini saja tanpa penjelasan ulama tafsir. Karena Allah mengatakan diwajibkan atas kalian. Yang kedua juga berwasiat untuk ibu bapak. Padahal yang namanya wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Yang dimaksud di sini wasiat harta ya. Nggak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Tapi kalau wasiatnya berupa pesan moral, boleh kepada ahli waris. Bapak berwasiat, kalau saya meninggal dunia, yang mandikan jenazah saya, anak laki-laki saya. Boleh tidak? Boleh. Karena wasiatnya bukan harta, tapi berupa pesan moral. Ya. Jadi wasiat yang itu tidak boleh kepada ahli waris adalah wasiat berupa harta saja. Ya. Nah, di sini ada 2 yang membingungkan. Yang pertama, diwajibkan atas kalian. Kok di sini wasiat hukumnya wajib? Yang kedua, untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat kalian.
kok wasiat kepada ahli waris? Nah, disinilah kita butuh penjelasan para ulama tafsir, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka tafsir Ibnu Katsir, tafsirul Qur'anil Azim, tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wilil Qur'an, mereka ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan ayat ini turun sebelum turunnya ayat tentang pembagian warisan. Ayat ini turun sebelum turunnya ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan. Dulu sebelum ayat pembagian warisan turun, ayat ini duluan yang turun. Makanya ketika orang itu dalam keadaan sakit parah dan dia mau meninggal dunia, dia diwajibkannya apa? Berwasiat. Berwasiatnya untuk siapa? Untuk ibu saya ini bagian harta saya. Untuk bapak saya sekian bagiannya. Untuk kakak saya sekian bagiannya. Itu karena kenapa? Ayat tentang pembagian warisan belum Allah turunkan. Tapi setelah ayat tentang warisan Allah turunkan, surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, surah An-Nisa ayat 176. Cuma 4 ayat saja Bapak Ibu yang menjelaskan tentang pembagian jatah warisan. An-Nisa 11, 12, 13, An-Nisa ayat 176. Ya. Setelah ayat-ayat tentang pembagian warisan ini turun, maka ayat Al-Baqarah 180 sudah dimansuh, dihapus hukumnya. Inilah yang disebut oleh para ahli ulumul Quran, para ulama usul fikih, naskhul hukum wa baqa'ut tilawah. Hukumnya telah dihapus, tapi redaksi dan lafaznya akan terus ada dalam Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Jadi ada yang namanya nasikh dan mansuh, termasuk ayat ini secara hukum dihapus, tapi redaksi dan lafaznya akan tetap ada sampai hari kiamat. Sama seperti ayat tentang masa iddah perempuan yang ditinggal wafat suami, Bapak. Berapa masa iddahnya? Ibu-ibu, berapa masa iddahnya ditinggal wafat suami? Awalnya ayat yang turun itu 1 tahun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ini kan ayat yang pertama turun. Wanita yang ditinggal wafat suami asalnya masa iddahnya 1 tahun. Bukan berat sekali. 1 tahun masa iddah. Maka setelah ayat ini turun ayat yang selanjutnya yang menghapus hukum ayat ini, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dirubah sama Allah menjadi 4 bulan 10 hari. Jadi ini Bapak Ibu yang disebut dengan ayatnya secara hukum dihapus, tapi redaksi dan lafaznya tetap ada. Maka ayat ini bukan memahami wasiat itu wajib, karena nanti ada hadis yang menjelaskan hukum wasiat itu sunnah muakkadah saja, sunnah yang sangat dianjurkan saja, tapi tidak sampai kepada wajib. Ya, paham ya Bapak Ibu makna ayat ini? Ayat ini telah dihapus secara hukum karena ayat ini turun kapan? Sebelum ayat tentang waris itu turun. Setelah ayat tentang warisan, pembagian warisan yang detail itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian untuk menjadikan bagian anak laki-laki kalian 2 kali bagian anak perempuan. Itu kan ayat An-Nisa ayat 11 menjelaskan
bagian anak dan juga bagian ibu bapak. Ayat ke-12-nya bagian suami dan istri. Ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Bagian kalian wahai suami adalah setengah kalau istri kalian meninggal tidak meninggalkan anak. Tapi kalau istri kalian meninggalkan anak, maka kalian bagian suami jadi 1/4. Walahunna rubu'u mimma taraktum. Bagian kalian wahai istri asalnya adalah 1/4. In lam yakul lakum walad. Kalau suami tidak meninggalkan anak. Fa in kana lakum walad, tapi kalau suami kalian meninggal dalam keadaan meninggalkan anak, falahunna tsumunu mimma taraktum. Bagian kalian jadi 1/8. Kalau ayat An-Nisa 12 itu bagian suami istri. Ya. Maka setelah ayat-ayat waris turun, maka secara hukum surah Al-Baqarah ayat 180 ini tidak lagi diamalkan. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari As-Sunnah. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin yabitu lailataini walahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi." Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, dia lewati 2 malamnya dalam keadaan dia tidur tanpa menuliskan wasiatnya. Tidak layak, kata Rasulullah, seorang muslim, dia sudah memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan. Dia lewati 2 malamnya, 2 hari 2 malam, tanpa dia menuliskan wasiat tersebut. Apalagi wasiat tersebut berkaitan dengan kewajiban dan juga haknya. Ya, kewajiban misalnya apa Bapak Ibu? Dia masih punya hutang. Itu kan kewajiban. Maka harusnya dia tuliskan wasiatnya ke istrinya. Ya. Karena bisa jadi dia ngutang tanpa sepengetahuan istrinya. Ya enggak, Pak? Ada yang begitu, Pak? Tanpa sepengetahuan istri kalau ngutang? Ya. Nah, justru sebaliknya, Pak. Dalam Islam, kalau suami itu ngutang, diberitahu istrinya, Pak. Supaya nanti bisa dibayarkan oleh istrinya melalui harta si mayit. Konsepnya gitu, Pak. Tapi kalau bapak mau minjemin uang orang, nggak usah bilang-bilang istri. Biasanya nggak setuju soalnya. Iya, ya ibu-ibu ya. Jadi kalau minjem uang orang, kasih tahu istrinya, ya. Karena tadi, Pak, ya, supaya istri tahu, oh suami saya punya hutang ya. Nanti ketika meninggal itu bisa dibayarkan, ya. Jadi jangan sebaliknya, Pak, ya. Justru ketika minjem uang diam-diam saja. Ya, akhirnya istrinya nggak tahu kan kasihan, nanti nggak ada yang bayarkan hutangnya. Maka ini dalil, Pak, ya, kalau seseorang sudah memiliki keinginan untuk berwasiat, Pak, apalagi berkaitan dengan kewajiban dan juga haknya, maka hendaknya dia tuliskan itu. Kalau orang zaman dulu kan dia nulis wasiat disimpan di bawah bantal atau di bawah kasur ya. Itu kan biasanya orang-orang dulu gitu, Pak, ya. Jadi dia tulis wasiatnya tapi dia taruh di bawah bantal atau bawah kasur. Ya. Kalau orang sekarang kayaknya di HP-nya ya. Yang jadi masalah HP-nya dikunci lagi. Ya, akhirnya sama aja nggak bisa dibaca juga. Baik, ini dalil-dalil disyariatkannya akad wasiat, ya. Lanjut, Pak. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua.
al-ahkamu al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wasiat ini. Ini banyak Pak, ada sekitar 14 hukum yang berkaitan dengan wasiat. Yang pertama, yajibu 'alal muslimi an yudawwina ma lahu wa ma 'alaihi minal huquqi fi wasiyatin yubayyinu fiha dzalika. Wajib bagi seorang muslim dia mencatat wasiatnya apabila itu berupa hak dan kewajibannya. Ini hukumnya wajib Pak, kalau itu berkaitan dengan apa? Kewajiban dan haknya. Sebagaimana hadis yang tadi kita bahas Pak, hadis Bukhari Muslim, tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, tapi dia lewati 2 malamnya tanpa menuliskan wasiatnya tersebut. Maka tadi Pak, kalau berkaitan dengan kewajiban, tulis Pak, hutang kita, ya, apakah itu berupa uang, berupa barang, maka harus dituliskan. Yang kedua berkaitan dengan hak apa Pak? Contohnya, kita memiliki piutang. Ada orang masih ngutang sama kita, maka kita tuliskan juga. Nanti kita wasiatkan kepada istri misalnya, si fulan masih punya hutang sama saya. Nanti kalau saya meninggal dunia, kamu yang tagih hutangnya. Itu berkaitan dengan apa? Haknya. Kalau tadi berkaitan dengan kewajibannya untuk membayar hutang, tapi kalau piutang berkaitan dengan haknya orang tersebut. Makanya hukumnya wajib Pak, mencatat wasiat kalau yang berhubungan dengan apa? Hak dan kewajiban. Kalau pesan moral dia nggak wajib Pak untuk dituliskan. Walaupun yang lebih utama tentu dituliskan Pak, karena yang namanya tulisan itu lebih kuat secara hukum. Apalagi berkaitan dengan mengurusi jenazah Pak. Ya, kalau mengurusi jenazah itu kan yang paling berhak memandikan jenazah siapa? Yang menerima wasiat. Yang paling berhak memandikan jenazah, mengkafani jenazah siapa? Yang menerima wasiat. Makanya kalau bisa itu dituliskan, ya. Kalau bapak ibu ingin dimandikan jenazahnya, diurusi jenazahnya, maka hendaknya diwasiatkan secara tertulis. Ya. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Tustahabbul wasiyatu bisyai'in minal mali yusrafu fi turuqil birri wal khairi wal ihsan liyasila ilaihi thawabahu ba'da mautihi. Kata pengarang kitab ini, dianjurkan berwasiat dengan sebagian harta yang dimiliki oleh si mayit untuk dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan dan amal soleh. Supaya kenapa? Supaya setelah dia wafat, dia tetap dapat pahala dari apa yang dia wasiatkan. Begitu Bapak Ibu. Contoh, apalagi dia wasiatnya berupa wakaf. Dia misalnya meninggalkan harta yang banyak. Dia pesan ke istrinya, kalau saya nanti meninggal dunia, itu rumah kita yang ada di Bogor misalnya, itu saya wasiatkan untuk dijadikan rumah untuk para penghafal Al-Quran. Kan jadi wakaf tuh. Ya. Setelah orang ini meninggal, pahalanya ngalir tidak ke orang ini? Ngalir. Padahal hukum asalnya, orang yang meninggal terputus sudah seluruh pahala-pahalanya. Tapi dengan dia berwasiat, dia tetap dapat pahala yang mengalir tersebut. Apalagi wasiatnya berupa wakaf tadi. Atau dia wasiatnya mungkin berupa sedekah saja. Kalau saya nanti meninggal dunia, tabungan saya yang 10 juta itu kasihkan kepada anak-anak yatim. Setelah dia meninggal, dikasih uangnya ke anak yatim. Dia dapat pahala tidak? Dapat, walaupun dia sudah meninggal. Karena sebab apa? Yang dia wasiatkan tadi. Nah ini Bapak Ibu, yang dimaksud
hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum inda wafatikum bisulusi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kalian ketika kalian mewasiatkan sepertiga harta kalian sebagai tambahan terhadap amal perbuatan kalian. Jadi asalnya kan dia kalau meninggal terputus, Pak, seluruh amalnya sudah. Dia nggak bisa dapat pahala lagi. Tapi karena sebab dia berwasiat tadi untuk jalan kebaikan, apakah dia sodakohkan untuk pembangunan masjid, untuk anak-anak yatim, apalagi untuk wakaf tadi, diwakaf di tanahnya dibangun masjid, dibangun lembaga pendidikan Islam, atau misalnya dibangunkan sumur untuk suatu desa, maka itu semua menjadi tambahan amal soleh untuk orang yang sudah meninggal ini. Karena sebab apa? Karena dia berwasiat sebelum dia meninggal dunia. Maka hukumnya apa, Pak? Berwasiat dengan harta sunnah yang sangat dianjurkan karena menjadi tambahan amal soleh kita setelah kita meninggal dunia. Yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat, jawazul wasiyati bisulusi fa'aqal. Bolehnya berwasiat dengan sepertiga harta, tapi sebagian ulama, Pak, menganjurkan kalau berwasiat kurang dari sepertiga. Hukum asalnya boleh, Pak. Ini menurut mayoritas ulama boleh berwasiat sampai sepertiga harta. Tapi sebagian ulama lebih menganjurkan kalau berwasiat kurang dari sepertiga. Nanti kita bawakan perkataan Abdullah bin Abbas. Yang pertama, bolehnya berwasiat dengan sepertiga dan itu maksimal, Pak. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Ini kisahnya kan familiar sekali. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, qad balagha bi minal waja'i ma tara." Wahai Rasulullah, saat ini saya sakit keras. Jadi saat lagi sakit, dikunjungin sama Rasulullah. Kata saat ini saya sedang sakit keras, sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dzu malin wa la yarisuni illa ibnatun li. Tapi saya ini punya harta yang banyak, wahai Rasulullah, dan saya tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang anak perempuan saja. Jadi saat dalam keadaan sakit, uangnya banyak, hartanya banyak, dan gak memiliki ahli waris kecuali satu putri saja. Makanya saat mengajukan kepada Rasulullah, "Afa atasaddaqu bisulusai mali?" Apakah boleh saya bersodakoh dengan 2/3 harta saya? 2/3 harta, Bapak Ibu. Kalau hartanya 100 M, 2/3 berapa? 70 miliar. Subhanallah. Ini imannya sahabat, Bapak Ibu. Mereka begitu yakin dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Mereka begitu yakin dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Bayangin, boleh nggak saya sodakohkan 2/3 harta saya ya Rasulullah? Ya. Apa kata Rasulullah? La ya Sa'ad, jangan wahai Sa'ad. Tapi Sa'ad nawar lagi ke Rasulullah. Kalau kita mungkin seneng ya sudahlah nggak boleh. Ya, tapi Sa'ad enggak, nawar lagi, subhanallah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Fasyatru ya Rasulullah." Kalau begitu, setengahnya dari Rasulullah saya sedekahkan. Kalau hartanya tadi 100 M, setengahnya berapa Bapak Ibu? 50 M, subhanallah. Orang kalau punya harta banyak kan susah sekali itu mensedekahkan. Ya, tapi saat justru setengahnya dari Rasulullah.
Ya, apa jawaban Rasulullah? La, jangan wahai Sa'ad. Ya, kemudian Sa'ad pun tetap mengajukan lagi kepada Rasulullah, as-sulusu ya Rasulullah. Kalau begitu izinkan saya menyodakohkannya sepertiga dari Rasulullah. Sepertiga kan udah banyak. Kalau hartanya tadi 100 M, sepertiganya berapa? 30 M lebih. Subhanallah. Apa jawabannya Rasulullah? As-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga wahai Sa'ad, sepertiga sudah banyak. Kemudian Rasulullah bersabda, innaka antadzara warasataka aghniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad, seandainya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu meminta-minta kepada manusia. Karena kenapa Pak? Maksimal sepertiga, semakin besar wasiat kepada selain ahli waris, maka akan mengurangi jatah untuk ahli waris. Kecuali Pak, nah ada pengecualiannya Pak, boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Kapan itu Pak? Yang pertama kata ulama, kalau orang ini tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Ini yang pertama, kalau orang ini nggak meninggalkan ahli waris Pak, boleh dia berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Ini yang pertama Pak, pengecualiannya. Yang kedua, kapan dia boleh berwasiat lebih dari sepertiga? Yang kedua kata ulama, kalau ahli warisnya tidak dalam keadaan membutuhkan dengan warisan tersebut. Bapak Ibu nih ya, jemaah Makarinda nggak butuh waris kan ya. Maka boleh orang itu berwasiat lebih dari sepertiga kalau ahli warisnya merasa tidak butuh dengan warisan tersebut. Ya. Nah ini Pak, pengecualiannya dua ini. Boleh seseorang berwasiat lebih dari sepertiga. Yang pertama, kalau dia nggak punya ahli waris sama sekali. Yang kedua, ahli warisnya tidak membutuhkan harta warisan tersebut. Saya sebut Pak, anjuran berwasiat kurang dari sepertiga. Hadisnya Pak, hadis mauquf, perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Pak dalam kitab sahihnya. Abdullah bin Abbas menganjurkan untuk berwasiat kurang dari sepertiga. Beliau berkata, "Lau annan nasa ghaddu minas sulusi ila rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-sulusu was-sulusu katsir." Kata Abdullah bin Abbas, seandainya manusia mau mengurangi wasiatnya dari sepertiga menjadi seperempat, tentu itu lebih baik. Karena kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sepertiga dan sepertiga itu sudah terlalu banyak. Ini perkataan Abdullah bin Abbas yang mengatakan hendaknya kalau berwasiat kurang dari sepertiga harta. Ya. Makanya sebagian ulama tidak menganjurkan Pak, berwasiat sampai sepertiga hartanya. Yang keempat Pak, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat, annal wasiyata la tasihhu bi aktsari min sulusin ma yamliku liman lahu waris. Sesungguhnya wasiat tidak sah Pak apabila lebih dari sepertiga, apabila orang yang berwasiat itu memiliki ahli waris. Ya. Jadi wasiat tidak sah Pak kalau lebih dari sepertiga, sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kelima, la tasihhul wasiyatu li ahadin minal warasah. Tidak sah Pak berwasiat kepada salah satu dari ahli waris.
Bahkan ini pesan Rasulullah ketika haji wada, Pak. Di antara isi khutbahnya Rasulullah ketika haji wada, Pak, haji perpisahan, Rasulullah bersabda, "Fala wasiyata liwarisin." Sesungguhnya Allah, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah, fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang bagiannya masing-masing, haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat berupa harta bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Yang keenam, Pak. Tuhramul wasiyatu bi amrin fihi maksiyatun. Diharamkan berwasiat dengan wasiat yang di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah. Ada orang wasiat, kalau saya nanti meninggal, tolong belikan alat-alat musik ya. Subhanallah. Ya, ini haram hukumnya, nggak boleh dilaksanakan wasiatnya karena alat-alat musik haram. Ya, maka tidak boleh menjadikan wasiat dan di dalamnya ada unsur maksiat. Apa dalilnya, Pak? Para ulama mengkiaskan dengan nazar, Pak. Sebagaimana bernazar yang di dalamnya ada maksiatnya tidak dibolehkan untuk ditunaikan, begitu juga wasiat yang di dalamnya ada maksiat tidak boleh ditunaikan. Rasulullah kan bersabda, Pak, man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, penuhi nazarnya, tapi siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, jangan dia maksiati Allah tersebut. Baik, kita lanjut insyaallah setelah salat Isya, kita break terlebih dahulu. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas Al-Fiqhu Al-Muyassar, bab tentang wasiat. Kita sampai pada Al-Ahkam Al-Muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wasiat ini. Sampai poin yang keenam tadi, tuhramul wasiyatu bi amrin fihi maksiyatun. Diharamkan melakukan wasiat apabila di dalam wasiat tersebut terdapat perkara yang diharamkan oleh syariat. Tadi ya, seseorang berwasiat, kalau saya meninggal dunia belikan alat-alat musik. Kalau saya meninggal dunia belikan bir bintang nanti. Ya, maka ini semuanya adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa dalilnya tadi? Dikiaskan kepada nazar. Bagaimana nazar dalam maksiat tidak diperbolehkan, begitu juga wasiat dalam maksiat juga tidak diperbolehkan. Hadis Rasulullah riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhi nazarnya. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'si. Tapi siapa yang nazarnya untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia tunaikan nazar tersebut. Maka ulama mengkiaskan kepada nazar, sebagaimana bernazar dalam maksiat tidak boleh dilakukan, begitu juga wasiat dalam maksiat tidak boleh dilakukan. Ini yang keenam. Yang ketujuh, an-naddaina wal wajibati syar'iyyati kaz-zakati wal hajji wal kaffarat muqaddimatun 'alal wasiyah. Sesungguhnya hutang dan kewajiban-kewajiban syariat yang telah wajib bagi orang yang berwasiat tersebut seperti zakat,
haji ke Baitullahil Haram, atau membayar kafarat, maka itu didahulukan daripada menunaikan wasiat si mayit tersebut. Kita pernah bahas Bapak Ibu, harta si mayit sebelum dibagikan ke ahli waris itu digunakan untuk 3 perkara. Harta harta si mayit sebelum dibagikan kepada ahli waris. Yang pertama, untuk biaya kepengurusan jenazahnya. Jadi biaya kepengurusan jenazah itu diambil dari harta milik si mayit tersebut, orang yang meninggal, bukan harta ahli warisnya, bukan harta anaknya, tapi dari harta dia sendiri. Yang kedua, untuk pembayaran hutangnya. Hutangnya ada 2 kan? Yang pertama, hutangnya kepada Allah. Hutangnya kepada Allah itu apa? Tadi yang disebutkan. Dia harusnya membayar zakat, atau menunaikan haji, atau membayar kafarat, atau dia tunaikan nazarnya. Itu semua hutang kepada Allah. Yang kedua, hutangnya kepada sesama manusia. Nah, tadi yang kita baca, yang ketujuh, kata ulama, menunaikan pembayaran hutangnya itu didahulukan daripada menunaikan wasiatnya. Makanya ini urutannya, Pak. Yang ketiga, setelah hutangnya dilunasi, apakah itu hutangnya kepada Allah atau hutangnya kepada sesama manusia sudah lunas, baru ditunaikan wasiatnya. Menunaikan wasiat. Kalau menunaikan wasiat juga sudah ditunaikan, baru Pak yang keempat menjadi bagian ahli waris. Dibagikan kepada ahli waris. Kalau masih ada sisa Pak. Tapi kalau nggak ada sisa ya sudah, berarti ahli warisnya nggak kebagian apa-apa. Ini urutannya Pak ya. Untuk biaya kepengurusan jenazah, untuk pembayaran hutangnya, yang ketiga baru untuk menunaikan wasiatnya. Kalau masih ada sisa, baru dibagikan kepada ahli waris. Kalau nggak ada sisa, ya sudah Pak, ahli waris bersabar saja. Ya. Baik. Apa dalilnya menunaikan pembayaran hutang didahulukan daripada menunaikan wasiat? Dalilnya firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, "Mim ba'di wasiyati yusi biha audain." Pembagian warisan itu Pak, baru ditunaikan setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutang-hutang si mayit. Maka hutang itu Pak lebih didahulukan daripada menunaikan wasiat. Ya. Ini hukum yang ketujuh yang berkaitan dengan masalah wasiat.
Begitu juga Pak, ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-daini qabla al-wasiyah. Rasulullah menunaikan pembayaran hutang terlebih dahulu sebelum beliau menunaikan wasiatnya. Jadi ada sahabat yang dia memiliki hutang dan wasiat, tapi Rasulullah lebih dahulu menunaikan pembayaran hutangnya baru kemudian wasiatnya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, yushtaratu fil musi an yakuna jaizat tasarrufi fi malihi fayakunu aqilan balighan hurran mukhtaran. Disyaratkan Pak, bagi orang yang berwasiat adalah orang yang boleh melakukan transaksi dalam syariat Islam. Kita sering bahas ini Pak, kalau kita belajar fikih muamalah dalam jual beli, gadai, hutang piutang ya, wakalah, akad mewakilkan yang sudah kita jelaskan, itu banyak sekali yang menyebutkan syaratnya orang yang melakukan transaksi tersebut adalah orang yang dibolehkan melakukan transaksi oleh syariat. Kan ada 4 Pak ya. Yang pertama, aqilan, dia berakal. Yang kedua, balighan, dia sudah memasuki usia baligh. Yang ketiga, hurran, dia orang yang merdeka. Ya. Bukan hamba sahaya. Yang ketiga, rasyidan, dia orang yang memahami nilai suatu transaksi. Atau di sini juga ada tambahan mukhtaron, dia dalam keadaan tidak dipaksa. Maka ini syarat orang yang berwasiat. Adapun orang yang menerima wasiat Pak, dia nggak harus memenuhi syarat ini. Maksudnya yang menerima manfaat Pak ya. Boleh orang itu mengatakan kepada istrinya, saya wasiatkan uang tabungan yang ada di dalam tabungan saya, kalau saya meninggal kasih kepada anak-anak yatim. Anak yatim sudah balik belum Mbak? Belum. Tapi boleh karena dia sebagai orang yang menerima manfaat wasiat. Syarat ini Mbak, yang 4 ini hanya berlaku untuk siapa? Orang yang berwasiat dan orang yang menerima pesan wasiat. Orang yang berwasiat dan orang yang menerima pesan wasiat, dia harus memenuhi 4 syarat ini. Berakal, baligh, merdeka, dan dalam keadaan tidak dipaksa. Ya. Adapun yang menerima manfaat wasiat, dia tidak harus memenuhi 4 syarat ini. Ini yang keberapa Pak? Nah, yang keberapa? Yang ke-8 tuh. Ada yang bilang yang ke-7 juga. Yang ke-9 sekarang Pak ya. Yuhramu an yusiya li jihatin maksiatin. Ini sama tadi Pak ya. Diharamkan berwasiat dalam perkara yang itu mengandung maksiat kepada Allah. Ka'an yusiya li ma'abidil kuffar. Ada orang berwasiat, itu tanah saya dibangun saja tempat ibadah atau dibangun gereja saja di atasnya. Maka ini haram hukumnya, ya. Atau juga untuk membeli alat-alat musik yang itu semuanya wasiat yang batil, tidak boleh ditunaikan. Ini yang ke-9. Yang ke-10, tustahabbul wasiyatu liman lahu malun katsirun wa warithuhu ghairu muhtaj. Nah, ini kayak bapak-bapak ini. Dianjurkan berwasiat bagi orang yang memiliki harta yang banyak
dan ahli warisnya tidak terlalu membutuhkan harta tersebut. Ya, seperti bapak ibu di sini ya, nggak terlalu butuh kan kepada warisan. Maka dianjurkan berwasiat ya untuk dia yang memiliki harta banyak dan ahli warisnya tidak terlalu butuh kepada harta tersebut. Ya. Yang ke-11, tuhramul wasiyatu idza kana qasdul musi al mudarata bil warasah. Ya. Diharamkan berwasiat bagi seseorang yang tujuan wasiatnya adalah mendatangkan mudarat kepada ahli warisnya. Jadi nggak boleh Pak, orang berwasiat tapi dia mendatangkan mudarat kepada ahli waris. Apa contohnya? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada seorang bapak, sebelum dia meninggal, dia sakit. Di masa dia sakit, lama tuh Pak, mungkin sakitnya bertahun-tahun, ternyata nggak ada anaknya yang mengurusin. Yang ngurusin istrinya saja. Anak-anaknya cuek gitu. Akhirnya bapak ini berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia wahai istriku, ya, harta saya setelah dibagikan waris untuk bagianmu, sisanya disodakohkan saja. Ya, disodakohkan katakanlah ke lembaga-lembaga sosial. Padahal ada jatah untuk siapa Pak? Anaknya. Tapi dia wasiatkan, pokoknya 2/3-nya saya wasiatkan untuk disodakohkan. Karena dia kesel sama anaknya, nggak mau ngurusin dia ketika sakit. Maka ini tetap nggak boleh Pak. Karena apa? Mendatangkan mudarat kepada ahli waris. Yang harusnya anak-anaknya ini tetap dapat warisan, tapi karena dia wasiatkan untuk disodakohkan, maka jadi memudaratkan ahli waris tersebut. Nah ini contohnya Pak. Makanya ayat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 itu kan yang Allah mengatakan ghairu mudhar. Boleh kalian berwasiat tapi wasiat yang tidak mendatangkan mudarat kepada ahli waris kalian. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Yang ke-12, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. La yasihhu qabulul wasiyati wala milkuha illa ba'da mautil musi. Tidak sah orang tersebut menerima wasiat atau dia memiliki wasiat tersebut kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Tadi ya di awal sudah Anda jelaskan, nggak boleh orang yang menerima manfaat wasiat dia menerima wasiat atau memiliki harta yang diwasiatkan sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia. Ya, makanya wasiat itu bisa batal. Kapan wasiat itu bisa batal? Orang yang menerima manfaat wasiat meninggal duluan daripada orang yang memberi wasiat. Jadi wasiatnya batal. Contoh misalnya, si A tadi berwasiat sama istrinya, kalau saya meninggal dunia, mobil saya kasih kepada si C. Nggak taunya, sebelum si A meninggal, si C meninggal duluan. Maka batal Pak wasiatnya, nggak turun kepada ahli warisnya. Ya, jadi batal sudah wasiatnya, nggak jadi karena wasiatnya si A suruh berikannya kepada siapa? Kepada si C. C-nya meninggal duluan, maka berarti batal wasiatnya. Ya, makanya di sini Pak tidak sah kalau tadi misalnya si C nerima mobilnya sebelum si A meninggal, ini nggak sah Pak. Itu namanya bukan wasiat, tapi itu disebutnya apa tadi Pak? Hadiah. Karena serah terimanya dilakukan saat masih dalam keadaan hidup. Ini yang ke-12.
Yang ke-13. Yajuzu lil musi an yarji'a fi wasiyatihi au ba'diha walahu naqdiha. Boleh Pak bagi orang yang berwasiat untuk menarik lagi wasiatnya, artinya untuk membatalkan wasiatnya. Apakah membatalkannya itu secara total atau sebagiannya saja? Saya kasih contoh Pak. Si A berwasiat sama istrinya, kalau saya meninggal dunia, kasihkan uang 10 juta kepada anak yatim. Ternyata di kemudian hari sebelum orang yang berwasiat ini meninggal, si A ini meninggal, si A berubah pikiran. Jangan 10 juta deh, 5 juta saja. Nah, itu boleh Pak, dengan syarat apa? Orang yang berwasiat belum meninggal dunia. Ya, atau mungkin dia mau batalkan semuanya, nggak jadi deh kasih ke anak yatim, kasihnya ke panti jompo saja, maka boleh Pak, selama tadi orang yang berwasiat dia belum meninggal dunia. Apa dalilnya Pak? Dalilnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Umar bin Khattab berkata, yughayyiru rajulu ma syaa min wasiyatihi. Seseorang boleh merubah apa yang dia kehendaki dari wasiatnya. Maka boleh tadi Pak ya, yang penting jangan ahli warisnya yang merubah. Tapi orang yang memang berwasiat ini, sebelum dia meninggal dia memang merubah wasiat tersebut. Yang ke-14 Pak, yang terakhir, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Tasihhul wasiyatu likulli syakhsin yasihhu tamlikuhu sawa'un kana musliman am kafiran. Sah wasiat tersebut, apakah yang berwasiat itu muslim atau yang berwasiat itu orang kafir. Sah juga Pak menerima wasiat, apakah yang menerima wasiat itu muslim atau yang menerima wasiat itu orang kafir. Nah ini memang pendapat jumhur Pak, mayoritas para ulama. Di antaranya para ulama Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan juga Imam Syafi'i, mereka sepakat Pak sahnya wasiat walaupun itu untuk orang kafir atau orang kafir yang berwasiat itu. Contoh Pak, misalnya anak sama bapaknya ini beda agama, ya. Misalnya Pak ya, ada seorang bapak dia kafir, tapi dia berwasiat misalnya untuk sepupunya Pak ya. Sepupunya ini kan bukan ahli warisnya. Maka dia berwasiat, kalau saya meninggal dunia, tabungan saya ini saya serahkan kepada si fulan. Selama wasiatnya tidak lebih dari 1/3 Pak, sama Pak, boleh. Ya, si muslim ini menerima wasiat dari kafir. Begitu juga seorang muslim misalnya, dia berwasiat kalau saya meninggal dunia nanti diserahkan kepada sepupu saya yang dia masih kafir. Boleh nggak Pak? Sah. Walaupun Imam Syafi'i mensyaratkan kalau kafirnya kafir zimmi. Tapi kalau kafirnya kafir harbi, tidak sah wasiatnya. Apa kafir zimmi Pak? Kafir yang tidak memusuhi kaum muslim. Ya, maka boleh untuk berwasiat kepada orang kafir, tapi nggak dianjurkan Pak. Ya, hukumnya boleh saja dan tetap sah. Apa dalilnya jumhur? Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Ta'ala berfirman,
la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Ini dalilnya mayoritas ulama Pak, yang mengatakan sah kalau seorang muslim wasiat untuk orang kafir. Tapi tidak dianjurkan Pak ya. Lebih baik kan dia berwasiat kepada muslim juga. Ya, walaupun hukumnya sah saja kalau dia berwasiat kepada orang kafir. Imam Syafi'i juga mensyaratkan Pak, wasiat kepada orang kafir itu sah kalau itu ditentukan individunya Pak. Tapi kalau orang itu berwasiat, saya wasiatkan harta saya untuk orang Yahudi dan Nasrani, itu tidak sah. Tapi kalau dia tetapkan untuk si fulan, untuk fulana, yang dia kafir, itu baru sah. Tapi kalau secara umum tadi, untuk Yahudi dan Nasrani, maka itu tidak sah akad wasiatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi selesai alhamdulillah dari bab wasiat dari kitab Al-Fiqhu Muyassar. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Naam, tafadhal Furqan. Bukhari dan Muslim yang menjadi dalil dari wasiat yang tidak layak bagi Muslim yang memiliki wasiat, dia lewati 2 malam tanpa menuliskan wasiat. Itu berlaku untuk di tempat kerja nggak Ustaz? Kalau misalkan kita pengen cuti 3 hari, terus kita apakah dianjurkan untuk menuliskan pesan kepada rekan kerja kita untuk tidak aman? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan urusan pembagian harta mayit. Kalau misalkan harta mayitnya cuma bisa memenuhi 3 poin dari 4 poin yang ada di sini. Jadi entah kalau misalkan wasiatnya ditunaikan, otomatis ahli warisan nggak dapat harta. Nah, tapi kalau misalkan ada konteks mayitnya meninggalkan wasiat. Habis itu kalau misalkan wasiatnya itu ditunaikan, ahli waris nggak dapat harta. Tapi kalau misalkan harta yang dibagikan ke ahli waris, kalau kita tidak dapat ditunaikan, maka harus dilakukan yang mana? Ya. Jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, hadis tadi yang kita sebutkan ya, tidak layak bagi seorang mukmin atau muslim yang dia sudah memiliki keinginan untuk berwasiat tapi dia tidak tuliskan lebih dari 2 malam. Wasiat yang dimaksud di sini wasiat yang berkaitan dengan kewajiban dan hak saja. Dengan kewajiban dan hak maknanya tadi, ya. Kalau memang dia memiliki hutang yang harus dibayarkan. Yang kedua, kalau dia memiliki piutang yang berkaitan dengan haknya. Adapun antum bekerja yang berkaitan dengan tadi ya, pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, itu masuknya ke dalam pesan moral saja. Ya, masuknya ke dalam pesan moral saja dan itu tidak wajib untuk dituliskan. Ya. Karena tadi kan, kalau memang ternyata sebelum antum tunaikan sudah meninggal, ya itu kan itu bukan satu keharusan karena antum sudah meninggal gitu. Beda dengan hutang kan, walaupun dia meninggal tetap harus dibayar tidak? Harus. Karena itu kewajiban gitu. Ya. Kalau antum sudah meninggal, emang antum tetap wajib masuk kerja ya gimana? Orang sudah meninggal kan beda kasusnya. Maka itu tidak berkaitan dengan kewajiban dan itu juga tidak berkaitan dengan hak.
Kalau itu tidak berkaitan dengan kewajiban dan hak, maka tidak wajib untuk dituliskan. Makanya dia masuknya ke dalam pesan moral saja, yang hukumnya hanya sunnah saja untuk dituliskan. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi, kasusnya orang atau si mayit ini hartanya terbatas. Mana yang dia dahulukan? Membagi wasiat atau membagi untuk ahli warisnya? Wallahu a'lam, berdasarkan urutan yang disebutkan mayoritas ulama, dia tunaikan wasiatnya. Baru kemudian kalau masih ada sisa, baru untuk ahli waris. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena wasiat tidak lebih dari 1/3. Kenapa kok didahulukan wasiat daripada dibagikan ke ahli waris? Karena bunyi ayatnya tadi, surah An-Nisa ayat yang ke-11 kan? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian waris itu kapan? Setelah ditunaikan pembayaran hutang dan wasiatnya si mayit. Makanya didahulukannya apa? Wasiat dulu, baru kalau masih ada sisa, baru dibagikan kepada ahli waris. Ayatnya seperti itu. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Ya, setelah ditunaikan wasiat dan juga pembayaran hutangnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Ada lagi? Ya, silakan. Ada seorang bapak menikah tadi. Setelah ditinggal istri. Kemudian saudara sebelum sempat menikah meninggal. Sebelum apa? Jadi istri yang telah dinikahin tadi belum sempat untuk dinikahin. Oh, digauli. Dan meninggal. Menjadi masalahnya di antara keluarga itu banyak yang tidak paham. Jumlah pertanyaan, apakah istri tadi berhak mendapat waris atau waris? Jawabannya berhak, Pak. Karena sebab seseorang mendapat warisan cukup sampai akad nikah saja, walaupun belum digauli. Sebab seseorang dapat harta waris kan 3, Pak. Yang pertama, al-qarabah atau nasab. Dia memiliki hubungan nasab kekerabatan. Yang kedua, an-nikah. Dia karena sebab menikah, akad. Dan jumhur ulama yang ana tahu tidak mensyaratkan harus sudah digauli dulu. Yang penting dia sudah akad, sudah sah kan Mbak? Dia jadi istrinya. Kalau dia sudah sah jadi istri, berarti dia berhak dapat warisan. Jadi nggak harus sudah digauli, Mbak. Karena ayatnya bunyinya begitu kan? Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Bagian istri kalian itu 1/4 kalau kalian meninggal tidak meninggalkan anak. Kalau kalian meninggalkan anak, maka jatah mereka jadi 1/8. Baik sudah digauli ataupun belum digauli. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, untuk wasiat tadi kan ada yang penerima wasiat. Apakah boleh penerima wasiat itu tidak mau menerima wasiat tersebut? Boleh enggak? Misalnya wasiatnya nanti kalau saya meninggal si A yang memandikan, tapi mereka si A tadi enggak tega kalau mau memandikan, boleh menolak enggak gitu? Maksudnya enggak tega gimana? Enggak tega ikut memandikan jenazah.
itu tadi. Oh, Boleh gitu. nggak wasiat itu ditolak? Maksudnya ditolak sama penerima manfaat Iya. wasiatnya. Boleh nggak? Iya. Jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Apakah wajib penerima manfaat wasiat itu menjalankan wasiat atau menerima wasiat yang telah diwasiatkan? Wallahu a'lam, Mbak. Memang kalau bicara tentang wajib kan harus ada dalil, Kak, ya. Memang hukumnya tidak sampai wajib, ya. Intinya dia sama seperti menerima hadiah. Menerima hadiah apa hukumnya? Sunnah muakkadah kan, pendapat yang lebih kuat, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka menerima manfaat dari wasiat juga tidak sampai kepada wajib, ya. Misalnya seseorang berkata, kalau saya meninggal, nanti yang mandikan jenazah saya Ustadz Fulan. Ustadz Fulannya di luar kota, nggak bisa mandiin, ya. Atau ternyata juga Ustadz Fulannya dalam keadaan sakit, atau mungkin dia juga dalam keadaan tidak mampu memandikan, maka itu tidak sampai kepada wajib. Jadi hukumnya sunnah muakkadah saja, tidak sampai kepada wajib. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Ustaz. Nah, Akhir. tafadhol. Bagaimana kalau bolehkah wasiat lebih dari satu orang Ustaz? Dengan isi wasiatnya yang sama atau berbeda? Wasiat lebih kepada lebih dari satu. Ada ke istrinya, terus ke anaknya, misalnya anak kedua, ketiga dia wasiat juga gitu. Gimana Ustaz? Boleh nggak? Hukumnya boleh, nggak masalah, ya. Cuma yang lebih utama adalah dituliskan wasiatnya. Karena kalau lisan itu secara hukum kurang kuat, ya. Jadi boleh berwasiat kepada tadi ya, yang menerima pesan wasiat kan boleh siapa saja, istrinya, anaknya, ya. Tapi jangan pembantunya, ntar pembantunya berhenti kan repot, ya. Yang penting kerabatnya saja yang memang dia pesankan wasiat tersebut. Jadi boleh dia wasiat kepada istri juga, kepada anak juga, ya. Tidak dilarang untuk berwasiat lebih dari satu orang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ibu-ibu, nggak ada yang bertanya? Oh ada, silakan. Boleh di luar konteks ini mengenai warisan. Boleh. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika ada warisan, tentunya itu milik ahli waris, tetapi tidak dibagikan. Misalkan ada sebidang tanah dan juga rumah, tetapi tidak dibagikan ke ahli waris karena ada suatu hal, entah itu atau ada masalah dengan pihak keluarga. Apakah almarhum di sana menjadi keberatan? Terus juga kita sebagai ahli waris harus seperti apa? Itu tanahnya memang milik si mayit atau gimana? Milik si mayit. Ada buktinya ya, sertifikatnya gitu? Ada, cuma ini agak rumit juga. Jadi beberapa keluarga ahli waris itu mengklaim bahwa tanah itu milik mereka. Enggak, buktinya kan sertifikat itu atas nama siapa? Si mayit bukan? Bukan atas nama si mayit. Bukan atas nama si mayit. Cuma waktu dulu itu belum dibenahi terkait pemilikannya. Tapi ada beberapa saksi yang menyatakan itu petak tanah itu milik si mayit. Iya. Jazakallah khairan. Yang pertama ya, kalau memang betul tanah itu atau rumah itu milik si mayit yang meninggal itu, tentu nggak boleh ahli waris menunda-nunda pembagian warisannya. Karena pembagian warisan itu harus disegerakan Bapak Ibu. Tapi ini jadi hal yang baku kalau orang Indonesia ya.
untuk mempercepat pembagian warisan tuh hal yang bagus. Bapaknya meninggal karena ibunya masih hidup, nggak dibagikan. Kan biasanya begitu di Indonesia ya. Padahal ya harus segera dibagikan. Kasih bagian ibu 1/8, ya. Bagian anak itu sisanya, misalnya laki dan perempuan. Tapi kan di Indonesia baku. Kenapa syariat ini memerintahkan untuk mempercepat pembagian warisan? Yang pertama, Pak, di dalam Islam status harta itu harus jelas milik siapa. Orang itu meninggal, itu kan hartanya bukan milik dia lagi. Tapi milik siapa, Pak? Ahli waris. Ahli waris pun harus jelas ini milik siapa rumah ini. Siapa yang menanggung pajaknya, yang menanggung listriknya. Kalau nanti terjadi kebakaran, akhirnya kan nggak bisa dijadikan sebagai pembagian warisan. Karena statusnya harus jelas, ini rumah milik siapa. Nah, itu kenapa syariat memerintahkan mempercepat pembagian ahli warisan. Yang kedua, Pak, sebabnya adalah bisa jadi ada di antara ahli waris itu yang sangat membutuhkan. Terkadang mungkin kakak yang paling tua nahan-nahan untuk jual karena dia hidupnya sudah mapan gitu ya. Tapi dilihat dong adik-adiknya yang lain gitu. Ya, dan zolim sekali kalau dia tahan itu sementara ada saudaranya yang dia dalam hidup kesusahan. Ya, dan itu sebuah kezoliman, nggak boleh. Ya, padahal itu haknya siapa? Haknya orang ini. Ketiga, Pak, yang lebih parah, kenapa disuruh mempercepat? Karena khawatir, Pak, di antara ahli waris itu ada yang meninggal lagi. Haknya dia nggak dapat, Pak. Padahal harusnya dia nikmati tidak haknya tersebut? Iya. Gara-gara ditunda-tunda akhirnya apa? Meninggal anaknya. Ya, bapak meninggal, harusnya dibagiin ke anak-anaknya. Karena sudah bertahun-tahun, anak yang kedua meninggal. Anak yang ketiga meninggal. Yang harusnya dia dapat haknya, tapi dia nggak bisa menikmati haknya tersebut, dan itu zalim. Ya, menunda-nunda pembagian warisan dengan alasan-alasan yang tidak syar'i gitu, Pak ya. Ya, kecuali memang karena belum laku dijual gitu, Pak. Itu kan memang alasan syar'i. Tapi ini sengaja menunda-nunda, maka itu termasuk kezaliman. 3 itu, Pak. Kenapa pembagian warisan harus disegerakan? Cukup ya, Bapak Ibu. Wallahu ta'ala a'lam.